Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Maya selaku dosen pengampu mata kuliah Keperilakuan Akuntansi dan teman-teman yang berbahagia. Di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok 3 yang akan mempresentasikan tentang halo efek. Yang pertama ada Irfan Warih, NIM 1903 Dina Undra Tistiana, NIM 1903 Brahmantio Wahyu, NIM 1903 Farah Paradisa, NIM 1903 Alif Tamar Rizky, NIM 1903 Baiklah, materi yang pertama akan dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irwan Warih. Pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian halo efek. Halo efek adalah merupakan kecenderungan untuk menggunakan evaluasi secara umum untuk membuat penilaian pada sifat-sifat spesifik. Atau dengan kata lain, kita cenderung menggunakan karakteristik umum, misalnya menyenangkan, menarik, untuk menentukan ciri kepribadian yang spesifik. Halo efek dikemukakan oleh Edward Thorndike, seorang psikolog. Dia melakukan sebuah penelitian yang diterbitkan pada tahun 1920 mengenai bagaimana seorang komandan menilai tentara bawahannya. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farah Paradisa, NIM 1903 Di sini saya akan menjelaskan tentang halo efek dalam kehidupan nyata. Halo efek juga terjadi dalam semua aspek kehidupan di sekitar kita. Misalnya, yang pertama ada penilaian guru terhadap siswa di kelas. Guru memiliki kecenderungan untuk terkena halo efek ketika menilai siswanya. Misalnya, seorang guru menilai bahwa siswa A memiliki perilaku baik dalam semua hal. Guru akan menilai bahwa siswa A tekun dan rajin sebelum guru melakukan penilaian secara detail. Halo efek maka akan mempengaruhi objektivitas pada penilaian terhadap kinerja siswa. Rasmussen, Encyclopedia of Education Psychology, volume 1, tahun 2008. Yang kedua, ada penilaian pada pencarian bakat. Pada ajang pencarian bakat, ada seorang peserta penyanyi. Pada saat naik panggung, semua juri dan penonton meremehkan kemampuan menyanyinya karena mereka hanya menilai dari penampilan umumnya. Juri dan penonton terkena halo efek pada peserta itu yang memiliki penampilan biasa saja, maka kemampuan menyanyinya juga biasa saja. Namun saat peserta ini menyanyi, mereka menyadari bahwa penilaian mereka salah. Yang ketiga, ada penilaian pimpinan terhadap karyawan. Di lingkungan kerja, halo efek seringkali merupakan biasa yang paling sering terjadi. Halo efek mempengaruhi penilaian atasan terhadap kinerja bawahan. Coba bayangkan jika atasan menilai karyawan pada satu karakteristik dari pekerja. Misalnya antusiasme, dan memberikan penilaian tersebut mempengaruhi penilaian atasan pada kinerja karyawan secara keseluruhan berdasarkan satu karakteristik saja, meskipun karyawan tersebut tidak memiliki pengetahuan dan atau kemampuan untuk melakukan pekerjaan dengan sukses. Schneider et al. Tahun 2012. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Perkenalkan, saya Dina Undra Tistiana, NIM 1903 Di sini saya akan menjelaskan mengenai penggunaan halo efek. Yang pertama, halo efek dan pemasaran produk. Halo efek efektif bagi perusahaan yang sangat bergantung pada image atau brand untuk meningkatkan permintaan. Hal ini juga efektif bagi perusahaan di industri kompetitif, di mana terdapat banyak perusahaan yang menawarkan layanan yang sama dengan perbedaan marginal. Perusahaan yang menghasilkan multiproduk juga menggunakan halo efek untuk membangun diri di industri tertentu. Misalnya, jika satu produk dari perusahaan tersebut dapat menjadi pemimpin dalam industri, maka kepercayaan pada brand tersebut menyebar ke produk lainnya. Yang kedua, mengenai halo efek dan interview kerja. Halo efek sangat berpengaruh dalam interview kerja. Kalian mungkin pernah mendengar cerita horor bahwa seseorang
yang pandai di kelas tidak memperoleh pekerjaan dan gagal dalam tahap tes interview setelah mampu melewati tes tertulis dan fisik. Sedangkan teman sekelas yang memiliki kemampuan akademik di bawah lolos dalam tes interview. Terdapat kecenderungan orang yang menarik akan mudah mendapatkan pekerjaan karena penampilan mereka. Sekian dari saya dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salif Tamar Rizky Kristianto, NIM 1903-1003. Saya akan menjelaskan cara menghindari manipulasi oleh halo efek. Yang pertama yaitu akan sadar akan penilaian Anda. Langkah pertama untuk menghentikan halo efek adalah menyadari bahwa penilaian kalian bisa salah. Yang kedua, beri kesan pertama Anda kesempatan kedua. Cobalah bersikap kritis terhadap pesan pertama yang Anda dapatkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Bramantio Bimantoro akan melanjutkan presentasi, yaitu untuk materi selanjutnya adalah halo efek di akuntansi. Ed Donald dan Joseph J. Schultz pada 2005 menguji apakah auditor yang melakukan penilaian risiko bisnis perusahaan secara umum atau keseluruhan atau holistik akan mengurangi ketelitian auditor dalam mendeteksi risiko salah saji pada pola fluktuasi dalam akun. Yang kedua, Intias Utami, Indra Wijaya Kusuma, Gudono dan Suprisdi pada 2017 menunjukkan bahwa data yang disajikan dalam lingkup holistik dapat meningkatkan keakuratan pertimbangan profesional auditor. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, itu materi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.